Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriko. Saya di sini dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat suatu strategi perencanaan perusahaan. Nah, jadi sebelum memasuki bagaimana sih cara kita membuat strategi perencanaan perusahaan itu, ini langsung saja saya buat. Di sini saya mengambil contoh di perusahaan parfum Semerbak. Ini adalah nama perusahaan yang saya buat. Nah, sebelum kita membuat perencanaan, tentunya di dalam perusahaan tersebut harus memiliki kebijakan. Nah, di sini saya contohkan kebijakan yang saya buat, yaitu keterbukaan. Keterbukaan antara karyawan. Saya contohkan antara karyawan. Yang kedua yaitu keuntungannya terjamin. Kalau di perusahaan saya, kebijakannya itu keuntungan terjamin. Nah, karena perusahaan saya ini di bidang produksi barang, maka yang saya cari adalah merupakan profit atau keuntungan. Itu setelah dari kebijakan yang saya buat. Oke, tadi setelah kebijakan, selanjutnya yaitu membuat visi dan misi. Nah, jadi visi dari perusahaan yang saya jalani yaitu menjadikan parfum milenial sebagai parfum utama yang disukai anak muda di tahun 2030. Jadi visi saya yang buat ini adalah visi jangka panjang. Terus misi yang saya buat yaitu saya contohkan meningkatkan kualitas parfum. Yang kedua yaitu memenuhi standar. Yang ketiga, pemasarannya melalui anak muda karena ini berkaitan dengan parfum milenial. Jadi saya misinya itu pemasarannya melalui anak muda. Terus membuat produk-produk yang disukai anak muda, dan yang terakhir adalah menjaga kualitas dan mutu dari parfum tersebut. Jadi setelah kebijakan, visi dan misi serta tujuan dari perusahaan saya yang saya buat, selanjutnya itu kita harus menganalisis lingkungan di mana perusahaan itu akan didirikan dan dipasarkan. Nah, jadi di sini karena berkaitan dengan parfum, jadi saya mengambil lingkungannya itu di perkotaan. Mengapa demikian? Karena anak muda di perkotaan itu cenderung ingin berpenampilan modern kekinian, yaitu dengan menggunakan parfum. Jadi saya memilih di lingkungan perkotaan. Setelah kita melihat analisis lingkungan, selanjutnya kita menentukan formula sasaran dari target parfum tersebut. Nah, formula sasaran yang saya buat yaitu karena ini parfum milenial, saya buat yaitu yang utama yaitu untuk anak muda dan kalangan milenial. Harga tidak terlalu mahal, produksi dengan jumlah besar, disukai orang tua, dan yang terakhir penikmat dari parfum. Sasaran saya itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat formula sasaran, kita identifikasi sasaran tersebut. Bagaimana yang sudah kita sepakati sasaran tersebut, kita ambil 3 dari formula sasaran ini. Contoh, identifikasi dari formula sasaran saya yaitu penikmat parfum, yang kedua anak muda, dan harga terjangkau. Setelah kita mengidentifikasi sasaran, selanjutnya kita melihat dari kekuatan dan kelemahan dari produk kita. Misalkan produk ini kan parfum, jadi saya buat di sini misalkan kekuatannya tahan 12 jam, mudah dibawa, non alkohol. Adapun kekurangan dari parfum kita itu misalkan tidak bisa diisi ulang, aromanya terbatas, terus belum bisa diekspor ke luar negeri. Nah, dari kekuatan dan kelemahan ini kita lihat lagi peluang dari parfum tersebut. Mengapa sih saya memilih parfum? Itu karena parfum lokal itu mulai dihargai, banyaknya permintaan parfum misalkan dengan harga terjangkau dan mulainya anak muda yang banyak suka parfum kita tersebut ya. Nah, itu merupakan peluang dari
parfum itu. Nah, hambatannya bisa persaingan harga dengan parfum produk lain misalkan kan. Terus banyak brand yang sudah memiliki loyal, pemasaran yang sulit ditembus. Itu merupakan hambatan dari parfum tersebut gitu. Oke, selanjutnya setelah kita melihat peluang dari parfum tersebut dan hambatannya, kita buat operational planning. Nah, di operational planning ini saya membuat planning A dan planning B yang akan saya lakukan di perusahaan parfum tersebut. Yang pertama yaitu misalkan kita menggunakan sistem dari franchise. Kalau tidak bisa tembus franchise, plan B-nya kita itu kita buat di sini pemasarannya tembus di gerai-gerai gitu. Nah, misalkan kalau tidak terpenuhi dari plan A tadi, kita menggunakan plan B. Contoh lagi, yang kedua, misalkan menambahkan varian aroma. Misalkan kita tidak cukup nih untuk biaya menambahkan aroma, kita jadikan saja aroma yang kita buat menjadi 3 varian aroma tapi yang best seller. Contoh demikianlah itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi perencanaan komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.